kemudian mahasiswa mewawancarai ketua-ketua adat, hasil wawancaranya kemudian ditransfer ke dalam gambar, akhirnya jadi rumah adatnya, dan akhirnya ditanya berapa jumlah rumah adatnya, konfigurasi seperti apa, semua diterjemahkan oleh mahasiswa, jebret, kemudian dipertontonkan kepada masyarakat dan ketua adat, mereka nangis. Kalau dalam melestarikan rumah adat, itu yang kami lakukan, kami melestarikan seasli-aslinya. Nggak boleh intervensi, mahasiswa jangan intervensi. Nah, kita punya masyarakat yang masih mau melestarikan, kita angkat. Dan bagaimana kalau dalam melestarikan rumah adat, itu yang kami lakukan, kami melestarikan seasli-aslinya. Dengan tradisi seasli-aslinya, dengan upacara adat seasli-aslinya. Kita tidak berubah, bahkan nggak boleh intervensi. Mahasiswa jangan intervensi. Kenapa? Kamu tuh dari perguruan tinggi, kamu tuh cuma diajarin otak kanan, otak kiri, kamu masih kosong. Kalau kamu intervensi, kamu nggak dapat ilmu. Justru kamu harus mendapat ilmu, karena rumah adat yang mereka bangun itu adalah rumah arsitektur yang baik dan benar, bukan arsitektur kosmetik, bukan arsitektur fashion, yang dibangun dengan material-material setempat. Jadi mereka merekam itu semua, dan dari situ kita memiliki data-datanya. Data-datanya itu mahasiswa sepulangnya dari daerah, dia bilang dari perguruan tingginya, kami mendapat harta karun, dia presentasikan ke teman-temannya, ke dosennya, kasih kuliah, bikin pameran, bikin buku, energinya berlipat ganda, perguruan tinggi berubah. Nah, begitu. Berarti sekarang eranya kita memang mengangkat. Ya, jadi itu jadi yang saya angkat itu adalah melestarikan rumah adat seasli-aslinya, supaya itu menjadi inspirasi kita bagaimana keilmuan ini bisa kita bawa ke masa kini, gitu loh. Kalau masa kini ya tentu kita nggak bikin rumah adat, kita bikin gedung-gedung kantor, hotel, kampus, bandara dan sebagainya. Tapi mindset kita, inspirasi kita itu bisa datang dari rumah-rumah tradisional. Bagaimana mereka tinggal, bagaimana mereka berinteraksi. Ternyata kita dapat formula lagi. Oh, selama ini gara-gara perguruan tinggi modern yang kita pelajari, ternyata mindset kita ini, mindset yang kita bawanya adalah mindset ilmu budaya 4 musim. Jadi budaya Eropa kita bawa ke sini, sehingga cara tinggal kita mirip mereka. Rumah penuh dengan banyak macam-macam ruangan. Tapi kalau kita bicara ekstrimnya ke rumah adat, mereka sehari-hari itu tidak tinggal di rumah adat. Mereka ada di ruang-ruang luar. Mereka ada di ruang-ruang terbuka. Ruang terbuka artinya apa? Itu adalah ruang sosial. Ruang sosial adalah ruang gotong royong. Nah, kita pertanyakan kota kita, sudah ada ruang luar belum? Dan tidak ada. Lebih banyak mall. Ya. Makanya saya betul. Makanya dalam program beberapa waktu yang lalu, saya beruntung sekali bisa merancang ruang terbuka hijau di Kalijodo, dan kemudian ruang terbuka hijau di 8 Banteng yang selama ini sudah terlupakan menjadi tempat pelacuran dan sebagainya, dan juga mendapat proyek di GBK untuk Asian Games menata ruang-ruang luarnya. Jadi kami menata tidak hanya landscape tapi sekaligus menjadi ruang terbuka hijau, tempat juga masyarakat bisa olahraga maupun menikmati taman. Artinya kita mengembalikan masyarakat kita menjadi 2 musim, masyarakat outdoor. Karena selama ini kita sibuk di indoor. Kalau indoor kita jadi masyarakat yang tertutup. Kalau outdoor kita menjadi masyarakat yang lebih sosial. Dan inilah yang didengar juga oleh pihak regulator. Makanya Kementerian PU banyak sekali mempertemukan pada saya proyek-proyek infrastruktur berbasis sosial dan budaya. Nah, inilah yang akan merubah dan mewarnai kota-kota kita, tidak hanya di desa-desa adat. Begitu. Jadi ilmu formula yang kami dapatkan bisa kita bawa ke masa kini. Bukan artinya masa kini ini adalah ilmu baru terus mereka semua start from zero, tidak.
Gitu. Jadi budaya tinggal kita, material semua bisa dibawa. Dan sekarang kita juga akan menggali kelokalan kita. Material lokal kita luar biasa. Cukup kaya. Iya, bukan cukup kaya lagi, sangat kaya. Masalahnya kita tebangin semua pohon-pohonnya. Gitu. Ya. Dan kita masukin material impor semua ke sini. Padahal batu alam kita, terakota kita. Jauh lebih bagus. Terus kalau kita bangun pakai material bata, orang bilang, wah nanti batanya lumutan, nyikatnya repot Pak. Wah kalau bisa saya mau bikin high rise, pencakar langit dari terakota, lumutan biarin aja. Memang itulah bangunan Indonesia, menyatu dengan alam. Coba kalau kita lihat arsitektur Bali, sama lumut-lumutnya kan jadi satu. Kalau kita lihat bangunan industrial ya semuanya granit, gak ada lumutnya, malah kayak bangunan pabrik semua. Dan kita ini apa kita malah jadi kayak mesin di dalam bangunannya kan? Iya, baik. Berarti poinnya tadi yang diambil adalah ketradisionalan yang diangkat ke sini untuk menjadi sesuatu yang baru. Ya. Jadi tradisi dan budaya itu kan sudah ada dan itu kan sudah melalui proses waktu, sudah teruji. Loh, kenapa kita lupakan? Kita bisa balik ke masa kini, masa depan. Oke, cukup sangat menginspirasi. Terima kasih. Bagi saya sekarang pemerintah itu sudah melek dengan apa yang disebut arsitektur Nusantara, sudah melek dengan tradisi dan budaya. Ya, memang sebaiknya harus ya. Dan saat itu kabar baik bagi kita semua juga bahwa mereka sudah melihat itu sebagai kebijaksanaan, gitu ya. Jadi pada saat kami banyak melestarikan rumah-rumah adat, itu dari dunia modern pasti ngomongnya seperti ini. Ngapain sih kamu melestarikan rumah-rumah adat, kok kayaknya melarang mereka untuk jadi modern, begitu kan? Saya bilang ini bukan kegiatan romantis, kita harus mengambil ilmunya, ilmunya. Kalau toh nanti mereka menjadi modern, ya apa boleh buat, tapi ilmunya kita ambil, ilmunya kita menggali. Berbenturan nggak antara tradisional kemudian dibuat modern itu? Karena kalau mereka melihatnya dulu dari kacamata dulu, sengaja dibenturkan. Kan kita tinggalnya rumahnya beton. Sekarang, ya rumah sehat kan rumah yang beton. Rumah mereka nggak sehat. Tapi ternyata begini, pas gempa bumi mereka yang ambruk duluan, ya kan? Rumah mereka sehat-sehat aja. Karena dianggap bangunan kayu itu dianggap bangunan semi permanen. Di dalam peraturan pemerintah pun juga yang namanya bangunan ya beton, semen, bukan bangunan kayu. Ya, itu dianggap semi permanen karena dianggap material kayu itu harus digantikan setelah sekian tahun. Betul memang. Material kayu itu kalau di rumah adat ya ada yang 8 tahun harus diganti, ada yang 20 tahun harus diganti. Yang 8 tahun diganti itu biasanya atapnya dan sebagainya. Kalau tiang-tiangnya tiap 20 tahun sekali diganti. Dan ternyata ini mirip dengan tradisi di Jepang. Di Jepang itu ada kuil, namanya kuil Issei, yang tiap 20 tahun itu dipreteli dalam sebuah upacara yang tertutup dan sakral. Saya pernah datang, nggak boleh lihat. Semua dibungkus kain putih. Dan orang-orang yang boleh mempreteli itu adalah orang-orang pilihan, berbaju putih, bikin upacara dulu. Setelah itu mereka mempreteli kuil itu. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka bangun lagi kuil itu yang sama di sebelahnya, di kapling sebelahnya. Kayak kerjaan orang yang nggak ada kerjaan kan. Tapi itu maknanya apa? Jepang yang sudah negara yang menjadi negara sangat modern, ultra modern. Mereka berupaya untuk merawat tradisinya dengan mempersiapkan setiap 20 tahun dari generasi ke generasi. Ternyata satu generasi itu 20 tahun. Jadi generasi yang kemarin membangun memberikan ilmunya kepada generasi yang 20 tahun kemudian. Dan kemudian ini kembali. Nanti generasi yang membangun ini harus memberikan ilmunya ke generasi berikutnya 20 tahun kemudian. Itu kan regenerasi istilahnya. Dan pada saat rumah adat itu dibangun, itu juga sebetulnya regenerasi dari
Kalau saya lihat di wearable, ya, bagaimana yang muda-muda ini dibimbing oleh yang tua-tua, bagaimana menganyam, bagaimana membuat ini, mengikat ini satu lain. Terus ada pemanggang anak-anak kecil yang kerjanya cuma lari-lari, main-main, tapi nanti ikut bantuin ngangkat ini itu dan sebagainya. Mereka yang menjadi sepertinya pasif, tapi dari generasi anak-anak kecil ini akan tumbuh rasa cinta terhadap budayanya. Begitu, karena untuk melestarikan generasi itu semua ujung tombak dan masa depannya adalah di generasi yang akan datang. Ya, kalau generasi yang akan datang udah tergerus, ya selesai itu budayanya. Begitu caranya. Dan ternyata di Jepang itu 20 tahun itu, kalau di Indonesia juga 20 tahun itu adalah angka material. Jadi pada saat rumah itu dibangun, mengganti material itu adalah proses regenerasi. Begitu. Nah kalau kita orang modern, ya kita bikin bangunan bisa sampai 100 tahun, begitu dan sebagainya. Nah itulah yang menarik perhatian dari UNESCO. UNESCO memberikan penghargaan kepada wearable karena cara melestarikannya. UNESCO tidak pernah memberikan penghargaan sebelumnya seperti ini. Karena yang melestarikan itu umumnya adalah kalangan akademis, arkeolog, antropolog, arsitek. Tapi UNESCO kali ini memberikan bangunan yang selalu dicap jadi permanen kepada desa wearable karena cara melestarikannya dilakukan oleh masyarakatnya sendiri dan sebagai regenerasi dari generasi mereka ke generasi masa depan plus melestarikan tradisi dari generasi tradisional ke modern karena keterlibatan mahasiswa. Dan itu menjadi sesuatu yang istimewa. Bahkan UNESCO menyampaikan kepada saya, kami justru ingin belajar dari harga ini, penghargaan yang diberikan kepada masyarakat adat. Dan itu luar biasa. Dan wearable unggul pada tahun itu mendapat penghargaan utama. Dan akibatnya apa? Booming turis. Kalau di zaman sebelum saya, itu turis paling cuma 40 sampai 70 orang dan semua orang asing. Dan saya heran kebanyakan orang asing mondar-mandir masuk itu, orang Indonesia nggak ada. Tapi setelah mendapat penghargaan UNESCO itu diberikan setelah kita berhasil melestarikan kembali seluruh rumah. Jadi 7 rumah adat itu 7-7-nya dilestarikan. Jadi udah nggak ada lagi rumah yang lama, semuanya baru tapi asli. Gitu. Dan kemudian tahun lalu sebelum pandemi itu jumlah turis tembus di atas 10.000 untuk wearable. Dan itu menjadi desa wisata. Tentu ada plus minusnya ya. Tentu ada plusnya mereka jadi makmur, ya. Karena mulai dari biaya masuk, ya, kemudian penginapan homestay-nya rumah adat mereka, kuliner, ya. Masyarakat yang menyiapkan makanan buat kamu mau beli makanan dari mana? Kalau terpencil begitu, oleh souvenir melalui kain tenun, ya, dari kain tenun, madu, kopi sampai kopi, itu semuanya bisa dibilang 95% untuk masyarakat. Jadi wearable ini sebuah formula baru yang bisa disebut desa wisata karena pemiliknya masyarakat, bukan investor, bukan pemerintah. Jadi mereka tuh bilang begini, kami sulit sekali, kami sangat miskin, sering gagal panen, makan nasi itu bisa seminggu 1 kali, selebihnya mereka makan sayur-sayuran. Tapi semenjak ada pariwisata, kami bisa makan nasi sehari 3 kali dan menyekolahkan anak-anak mereka sampai ke ITB. Itu adalah kabar yang luar biasa. Tentunya harus diatur supaya turis harus bisa dikendalikan. Karena kelebihan turis juga berbahaya buat keberadaan desa itu. Dan yang bagus, formula dari wearable bisa kita pakai untuk melestarikan desa-desa lain. Prinsipnya kan sama aja. Jadi itu yang digunakan untuk regulasi di pemerintah. Dan kemudian saya selalu menyampaikan juga kepada pemerintah selama ini lebih sibuk melestarikan jet monumen. Ya. Desa-desa adat bagi saya itu adalah living culture. Dan namanya cagar budaya selalu umumnya dead building atau dead situs candi atau segala macam. Kalau di Amerika yang namanya cagar budaya itu bisa sangat kejam, ya. Saya melihat sendiri di Santa Fe di Amerika
itu ada kota baru yang dibangun gara-gara permukiman Indian Tosteglo berupa rumah-rumah terbuat dari tanah liat yang disebut adobe begitu ya, yang dijadikan cagar budaya, tapi masyarakatnya diusir, harus pindah. Karena kami jadikan kampung adat kamu sekarang menjadi cagar budaya, dan ini telah menginspirasi lahirnya sebuah kota baru, adalah kota pariwisata yang disebut Santa Fe. Semua hotel mengacu pada rumah tradisional Indian yang terbuat dari lumpur itu, adobe itu ya. Dan kemudian apa regulasi dari pemerintah? Setelah makan itu rumah kami, dan kami punya tradisi untuk merayakan leluhur-leluhur kami, berdoa dan sebagainya. Ada diizinkan dengan catatan kalian harus datang nanti, tidak boleh bawa mobil. Mobil parkirlah 1 kilometer dari kampung adat kami, dan kamu harus berjalan kaki dan naik kuda. Dan berpakaian abad pertengahan dengan bulu-bulu dan sebagainya, seperti zamannya perang koboi Indian Wild West. Dan tidak boleh ada listrik di situ, dan harus memasak dengan cara tradisional. Dan ternyata kedatangan mereka pada upacara adat itu juga menjadi tontonan turis. Bagi saya rasanya kurang pas. Nah, itulah saya sampaikan juga kepada pihak pemerintah, dan omongan saya ini didengar. Dan kemudian pemerintah pada waktu itu melalui Wamen Ibu Windu mengadop program rumah asuh menjadi rumah budaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan program itu terus berlanjut, hanya kebijaksanaannya yang disempurnakan di zamannya sekarang Pak Ilma Farid. Nah, kalau Pak Ilma Farid, program melestarikan rumah adat itu lebih dikhususkan pada rumah adat yang terkena bencana seperti kebakaran, seperti yang terjadi di Guru Sina. Nah, Guru Sina itu adalah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sangat sempurna gitu, yang membangun masyarakat dan jadinya asli-aslinya. Tidak lagi jadi rumah beton, begitu kan? Rumah adat jadi rumah adat lagi, begitu.